Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka. KPK menduga ada transaksi mencurigakan atau tidak wajar yang dilakukan Budi. Budi Gunawan sendiri merupakan calon tunggal Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo. Penyelidikan mengenai kasus yang menjerat Budi Gunawan sendiri sudah dilakukan sejak Juli 2014 lalu. Pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian dikritik berbagai pihak. Ia sempat dikaitkan dengan kepemilikan rekening gendut pejabat kepolisian. Terlebih lagi Joko Widodo tidak melibatkan KPK dan PPATK untuk menelusuri rekam jejak calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Ya, untuk membahas mengenai calon Kapolri yang menjadi tersangka telah hadir di studio Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Haris Azhar. Selamat pagi Mas Haris. Pagi. Mas, kita langsung saja. Ini calon tunggal Kapolri kemudian ternyata ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Komentarnya? Ya bagus, penegakan hukum harus jalan, gitu. Saya malah mempertanyakan kenapa KPK baru sekarang gitu. Tetapi daripada tidak sama sekali, telat masih lebih baik. Oke, kalau dia mengatakan, KPK juga mengatakan bahwa mereka tidak dilibatkan ketika Presiden itu memilih calon Kapolri. Iya, betul itu. Jadi waktu Menteri melibatkan KPK, waktu memilih Menteri. Kenapa sekarang ketika Kapolri, bahkan sebelumnya Jaksa Agung tidak melibatkan KPK? Sebetulnya bukan hanya KPK, ini bukan soal KPK versus Jokowi. Tetapi Jokowi harusnya, idealnya, dia menikmati sejumlah kemudahan, kelebihan, keistimewaan. Yaitu bisa meminta sejumlah komisi negara, institusi, atau lembaga-lembaga lain untuk merilis track record terkait dengan nama-nama tertentu. Atau nama-nama yang dianggap potensial menduduki jabatan-jabatan tertentu. Waktu Menteri lancar, ya nggak lancar sih, tapi digunakan KPK, PPATK. Waktu itu kami juga protes, tidak hanya KPK dan PPATK dong. Ada Ombudsman, ada Komnas HAM, ada Direktorat Pajak, lembaga-lembaga yang lain bisa dimintakan. Nah harusnya itu diberdayakan. Nah untuk pemilihan-pemilihan berikutnya juga seperti itu. Ini masih ada Kepala BIN yang akan dipilih. Kapolri masih mendekati. Kemarin Jaksa Agung kita juga protes seperti itu. Ada beberapa jabatan-jabatan lain yang sebetulnya bisa seperti itu. Nah, secara normatif memang setiap jabatan itu ada aturan-aturan yang sangat spesifik mengatur. Misalnya kalau soal Polri ini, Kapolri, itu ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 soal Polri. Di situ ada ukurannya, misalnya mendapatkan nama dari nama-nama yang calon itu dari Kapolri. Dalam kasus yang Budi Gunawan kemarin, rekomendasi Kompolnas? Bukan Kompolnas, itu lain lagi. Kompolnas bisa merekomendasikan, memberikan nama-nama. Ada lagi si Kapolri, Pak Sutarman itu, idealnya setiap penggantian Kapolri, si Kapolri yang masih menjabat dipanggil oleh Presiden, dimintakan nama-namanya. Nanti Kapolri balik ke Mabes, dia panggil namanya, ada Wanjakti gitu ya, dewan yang terdiri dari sejumlah jenderal, itu nanti melisting berdasarkan ukuran-ukuran manajerial, kesumberdayaan mereka dan lain-lain. Loh ini nama-nama yang potensial. Siapa? Terserah Presiden. Nah, mungkin itu belum bisa dilakukan karena mengingat Sutarman ini kan masih berakhirnya baru Oktober 2015. Bisa aja dipercepat, tetapi dalam kasus ini Pak Sutarman sejauh yang saya pantau di media itu tidak pernah memberikan pernyataan bahwa dia sudah dipanggil oleh Presiden dan dimintakan untuk menyerahkan sejumlah nama. Saya belum pernah lihat statement itu dalam kurun 2-3 minggu belakangan ini. Dan memang inilah catatan buruknya Jokowi, pemerintahan Jokowi dalam konteks pemilihan Kapolri ini. Menurut saya masalahnya di sini. Kok ini memilih calon Kapolri seperti kayak operasi intelijen? Nah, gelap-gelapan, statementnya berpindah-pindah. Ternyata orang-orang yang menghindar memberikan statement, ya kan seperti Menko Polhukam Tejo Edy, lalu ada Seskap Andi Wijayanto. Bilang tidak ada, belum. Kalau waktunya baru diganti, tiba-tiba jegrek. Ada calonnya dan kemudian calonnya ini ditetapkan menjadi tersangka. Kita masih akan bahas ini di segmen berikutnya, pemirsa. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, bisa kita lanjutkan lagi pembicaraan kita, Mas Haris. Ini dengan memilih Budi Gunawan, kemudian Presiden Jokowi yang dalam tanda kutip ini memiliki beban seperti itu. Apakah ini Presiden Jokowi kecolongan atau memang karena tersandra kepentingan politik?
Dua-duanya, karena dia tersandra, dia juga saya pikir new player ya, pemain baru dalam soal-soal kayak begini, dan memang dia kecolongan akhirnya karena dia nggak tahu. Beban politik menurut saya susah kita untuk tidak mengatakan bahwa Budi Gunawan ini memang Kedekatan khusus dengan Ibu Mega. punya kedekatan spesial, khusus, istimewa dengan mantan presiden Ibu Megawati gitu kan, jadi ajudan 5 tahun. Lalu juga punya kedekatan dengan sejumlah politisi, misalnya terakhir ketika surat itu muncul Jumat malam, ada Pramono Anung yang langsung memberikan greeting congratulations gitu, selamat kepada Budi Gunawan, yang menyebutnya sebagai kawan baik saya, dia bilang gitu. Dan ini kan semuanya jadi pertanyaan-pertanyaan, apakah, atau ini akhirnya memelihara tradisi, jadi polisi atau jadi politisi atau menjadi profesi tertentu, itu tidak penting menjadi yang terbaik. Yang Tetapi penting, sepanjang memiliki kedekatan. Yang penting punya kedekatan. Nah itu akhirnya semua orang-orang di birokrasi dan lain-lain berusaha memelihara kedekatan-kedekatan politik tersebut. Ya kan? Saya nggak tahu kedekatan itu dipelihara dengan apa. Kalau dia dekat dengan kelompok pebisnis, kelompok politisi dan lain-lain, orang-orang ini kan punya interest. Nah, masalahnya Budi Gunawan ini apakah hanya akan dekat dengan kalangan Apakah inter PDI duitnya, Perjuangan? rekening bombastisnya Budi Termasuk Gunawan juga untuk memelihara kedekatan. muncul dari platform Kedekatan. yang seperti itu. Oke. Nah ini dia. Nah, pertanyaannya kemudian ketika sekarang sudah ditetapkan menjadi tersangka, nah bagaimana kemudian apakah Budi Gunawan ini akan tetap menjadi Kapolri? Karena sepertinya sampai dengan sekarang juga rencana fit and proper test masih akan terus berlangsung. Kalau saya menuntut atau ngotot atau meminta supaya relax dulu dong, tenang dulu. Ya Tetapi kan? dari DPR belum ada rencana juga untuk menahan, dan dari DPR ini beberapa statement mengatakan bahwa sepertinya jalannya akan ada yang lempar bola disemes lah sama mereka gitu. Dalam arti dimainkan bolanya. Menurut saya bolanya ada di Jokowi sekarang. Tarik aja dulu surat itu. Tenang dulu, manfaatkan semua kelebihan-kelebihan. Panggil Pak Sutarman. Ya Kompolnas ternyata sudah bolak-balik, saya pernah klarifikasi ke Kompolnas. Kompolnas bilang masih 9 bulan, nanti tenang aja kita diskusi. Tiba-tiba Kompolnasnya main ke Presiden, ke Pak Tejo dan jadi lain-lain. sekarang bola berada di tangan Pak Jokowi. Jokowi tenang aja dulu. Kalau menurut saya batalkan dulu surat pencalonan tersebut, ya kan. Kita butuh polisi, institusi yang bekerja sungguh-sungguh, yang komited dengan soal isu hak asasi manusia, pemerintahan yang baik, yang bersih, transparan, pelayanan publik yang yang optimal. Bukan dengan cara memilih Kapolri yang tertutup seperti operasi intelijen yang nanti tiba-tiba muncul namanya rame maju terus. Kok ini kayak memilih Kapolri kayak lagi orang lagi perang gitu. Baik, jadi mudah-mudahan ke depan ini presiden kita mengambil langkah yang tepat, karena biar bagaimana untuk memimpin institusi Polri ke depan dibutuhkan juga orang yang tepat dan bisa. Jaksa Agung kemarin sudah menurut saya jauh dari ekspektasi publik. Jangan sampai mengecewakan para pemilihnya lagi. Jangan sampai lembaga proses hukum ini, lembaga penegak hukum ini diisi dengan orang-orang yang muncul dari satu gelapnya proses-proses pemilihan, sehingga akuntabilitas dan integritasnya juga buruk. Jaksa Agung sudah seperti itu. Polri terancam akan seperti itu. Jangan sampai. Jangan sampai. Terima kasih Mas Haris sudah hadir bersama kami. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka. KPK menduga ada transaksi mencurigakan atau tidak wajar yang dilakukan Budi. Budi Gunawan sendiri merupakan calon tunggal Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo. Penyelidikan mengenai kasus yang menjerat Budi Gunawan sendiri sudah dilakukan sejak Juli 2014 lalu. Pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian dikritik berbagai pihak. Ia sempat dikaitkan dengan kepemilikan rekening gendut pejabat kepolisian. Terlebih lagi Joko Widodo tidak melibatkan KPK dan PPATK untuk menelusuri rekam jejak calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Ya, untuk membahas mengenai calon Kapolri yang menjadi tersangka telah hadir di studio Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Haris Azhar. Selamat pagi Mas Haris. Pagi. Mas, kita langsung saja. Ini calon tunggal Kapolri kemudian ternyata ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Komentarnya? Ya bagus, penegakan hukum harus jalan, gitu. Saya malah mempertanyakan kenapa KPK baru sekarang gitu. Tetapi daripada telat,
daripada tidak sama sekali, telat masih lebih baik. Oke, kalau dia mengatakan KPK juga mengatakan bahwa mereka tidak dilibatkan ketika presiden itu memilih calon Kapolri. Iya, betul itu. Jadi waktu menteri melibatkan KPK, waktu memilih menteri. Kenapa sekarang ketika Kapolri bahkan sebelumnya Jaksa Agung tidak melibatkan KPK? Sebetulnya bukan hanya KPK, ini bukan soal KPK versus Jokowi, tetapi Jokowi harusnya idealnya dia menikmati sejumlah kemudahan, kelebihan, keistimewaan, yaitu bisa meminta sejumlah komisi negara, institusi atau lembaga-lembaga lain untuk merilis track record terkait dengan nama-nama tertentu atau nama-nama yang dianggap potensial menduduki jabatan-jabatan tertentu. Waktu menteri lancar, ya nggak lancar sih, tapi digunakan KPK, PPATK. Waktu itu kami juga protes, tidak hanya KPK dan PPATK dong, ada Ombudsman, ada Komnas HAM, ada Direktorat Pajak, lembaga-lembaga yang lain bisa dimintakan. Nah harusnya itu diberdayakan. Nah untuk pemilihan-pemilihan berikutnya juga seperti itu. Ini masih ada kepala BIN yang akan dipilih, Kapolri masih mendekati. Kemarin Jaksa Agung kita juga protes seperti itu. Ada beberapa jabatan-jabatan lain yang sebetulnya bisa seperti itu. Nah secara normatif memang setiap jabatan itu ada aturan-aturan yang sangat spesifik mengatur. Misalnya kalau soal Polri ini, Kapolri, itu ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 soal Polri. Di situ ada ukurannya, misalnya mendapatkan nama dari nama-nama yang calon itu dari Kapolri. Dalam kasus yang Budi Gunawan kemarin, Rekomendasi Kompolnas. bukan Kompolnas, itu lain lagi. Kompolnas bisa merekomendasikan, memberikan nama-nama. Ada lagi si Kapolri, Pak Sutarman itu, idealnya setiap penggantian Kapolri, si Kapolri yang masih menjabat dipanggil oleh Presiden, dimintakan nama-namanya. Nanti Kapolri balik ke Mabes, dia panggil namanya, ada Wanjakti gitu ya, dewan yang terdiri dari sejumlah jenderal, itu nanti melisting berdasarkan ukuran-ukuran manajerial, kesumberdayaan mereka dan lain-lain. Loh ini nama-nama yang potensial. Siapa? Terserah Presiden. Nah, mungkin itu belum bisa dilakukan sejauh karena yang saya mengingat pantau di Sutarman ini kan media, masih berakhirnya baru Oktober 2015. bisa aja dipercepat, tetapi dalam kasus ini Pak Sutarman sejauh yang saya pantau di media itu tidak pernah memberikan pernyataan bahwa dia sudah dipanggil oleh Presiden dan dimintakan untuk menyerahkan sejumlah nama. Saya belum pernah lihat statement itu dalam kurun 2-3 minggu belakangan ini. Dan memang inilah catatan buruknya Jokowi, pemerintahan Jokowi dalam konteks pemilihan Kapolri ini. Menurut saya masalahnya di sini. Kok ini memilih calon Kapolri seperti kayak operasi intelijen? Nah, Gelap-gelapan, statementnya berpindah-pindah. Ternyata orang-orang yang menghindar memberikan statement, ya kan, seperti Menko Polhukam Tejo Edy, lalu ada Seskap Andi Wijayanto, bilang tidak ada, belum, kalau waktunya baru diganti, tiba-tiba jegrek. ada Jumat calonnya dan malam, kemudian iya. calonnya ini ditetapkan menjadi tersangka. Kita masih akan bahas ini di segmen berikutnya, pemirsa. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, bisa kita lanjutkan lagi pembicaraan kita, Mas Haris. Ini dengan memilih Budi Gunawan, kemudian Presiden Jokowi yang dalam tanda kutip ini memiliki beban seperti itu. Apakah ini Presiden Jokowi kecolongan atau memang karena tersandra kepentingan politik? Dua-duanya, karena dia tersandra, dia juga saya pikir new player ya, pemain baru dalam soal-soal kayak begini, dan memang dia kecolongan akhirnya karena dia nggak tahu. Beban politik menurut saya susah kita untuk tidak mengatakan bahwa Budi Gunawan ini memang Kedekatan khusus dengan Ibu Mega? punya kedekatan spesial, khusus, istimewa dengan mantan Presiden Ibu Megawati gitu kan, jadi ajudan 5 tahun. Lalu juga punya kedekatan dengan sejumlah politisi, misalnya terakhir ketika surat itu muncul Jumat malam, ada Pramono Anung yang langsung memberikan greeting congratulations gitu, selamat kepada Budi Gunawan, yang menyebutnya sebagai kawan baik saya, dia bilang gitu. Dan ini kan semuanya jadi pertanyaan-pertanyaan, apakah, atau ini akhirnya memelihara tradisi, jadi polisi atau jadi politisi atau menjadi profesi tertentu, itu tidak penting menjadi yang terbaik. Yang Tetapi penting, sepanjang memiliki kedekatan. Yang penting punya kedekatan. Nah itu akhirnya semua orang-orang di birokrasi dan lain-lain berusaha memelihara kedekatan-kedekatan politik tersebut, ya kan?
Saya nggak tahu kedekatan itu dipelihara dengan apa. Kalau dia dekat dengan kelompok pebisnis, kelompok politisi dan lain-lain, orang-orang ini kan punya interest. Nah, masalahnya Budi Gunawan ini apakah hanya akan dekat dengan kalangan Apakah inter PDI Perjuangan? rekening bombastisnya Budi Termasuk Gunawan juga untuk memelihara kedekatan? muncul dari platform yang seperti itu. Oke. Nah, ini dia. Nah, pertanyaannya kemudian ketika sekarang sudah ditetapkan menjadi tersangka, nah bagaimana kemudian apakah Budi Gunawan ini akan tetap menjadi Kapolri? Karena sepertinya sampai dengan sekarang juga Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka. KPK menduga ada transaksi mencurigakan atau tidak wajar yang dilakukan Budi. Budi Gunawan sendiri merupakan calon tunggal Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo. Penyelidikan mengenai kasus yang menjerat Budi Gunawan sendiri sudah dilakukan sejak Juli 2014 lalu. Pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian dikritik berbagai pihak. Ia sempat dikaitkan dengan kepemilikan rekening gendut pejabat kepolisian. Terlebih lagi Joko Widodo tidak melibatkan KPK dan PPATK untuk menelusuri rekam jejak calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia. ya, untuk membahas mengenai calon Kapolri yang menjadi tersangka telah hadir di studio Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Haris Azhar. Selamat pagi Mas Haris. Pagi. Mas, kita langsung saja. Ini calon tunggal Kapolri kemudian ternyata ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Komentarnya? Ya bagus, penegakan hukum harus jalan, gitu. Saya malah mempertanyakan kenapa KPK baru sekarang gitu. Tetapi daripada tidak sama sekali, telat masih lebih baik. Oke, kalau dia mengatakan KPK juga mengatakan bahwa mereka tidak dilibatkan ketika presiden itu memilih calon Kapolri. Iya, betul itu. Jadi waktu menteri melibatkan KPK, waktu memilih menteri. Kenapa sekarang ketika Kapolri bahkan sebelumnya Jaksa Agung tidak melibatkan KPK? Sebetulnya bukan hanya KPK, ini bukan soal KPK versus Jokowi. Tetapi Jokowi harusnya, idealnya, dia menikmati sejumlah kemudahan, kelebihan, keistimewaan. Yaitu bisa meminta sejumlah komisi negara, institusi, atau lembaga-lembaga lain untuk merilis track record terkait dengan nama-nama tertentu. Atau nama-nama yang dianggap potensial menduduki jabatan-jabatan tertentu. Waktu menteri lancar, ya nggak lancar sih, tapi digunakan KPK, PPATK. Waktu itu kami juga protes, tidak hanya KPK dan PPATK dong. Ada Ombudsman, ada Komnas HAM, ada Direktorat Pajak, lembaga-lembaga yang lain bisa dimintakan. Nah harusnya itu diberdayakan. Nah untuk pemilihan-pemilihan berikutnya juga seperti itu. Ini masih ada Kepala BIN yang akan dipilih. Kapolri masih mendekati. Kemarin Jaksa Agung kita juga protes seperti itu. Ada beberapa jabatan-jabatan lain yang sebetulnya bisa seperti itu. Nah, secara normatif memang setiap jabatan itu ada aturan-aturan yang sangat spesifik mengatur. Misalnya kalau soal Polri ini, Kapolri, itu ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 soal Polri. Di situ ada ukurannya, misalnya mendapatkan nama dari nama-nama yang calon itu dari Kapolri. Dalam kasus yang Budi Gunawan kemarin, Rekomendasi Kompolnas? Bukan Kompolnas, itu lain lagi. Kompolnas bisa merekomendasikan, memberikan nama-nama. Ada lagi si Kapolri, Pak Sutarman itu, idealnya setiap penggantian Kapolri, si Kapolri yang masih menjabat dipanggil oleh Presiden, dimintakan nama-namanya. Nanti Kapolri balik ke Mabes, dia panggil namanya, ada Wanjakti gitu ya, dewan yang terdiri dari sejumlah jenderal, itu nanti melisting berdasarkan ukuran-ukuran manajerial, kesumberdayaan mereka dan lain-lain. Loh ini nama-nama yang potensial. Siapa? Terserah Presiden. Nah, mungkin itu belum bisa dilakukan karena mengingat Sutarman ini kan masih berakhirnya baru Oktober 2015. Bisa aja dipercepat, tetapi dalam kasus ini Pak Sutarman sejauh yang saya pantau di media itu tidak pernah memberikan pernyataan bahwa dia sudah dipanggil oleh Presiden dan dimintakan untuk menyerahkan sejumlah nama. Saya belum pernah lihat statement itu dalam kurun 2-3 minggu belakangan ini. Dan memang inilah catatan buruknya Jokowi, pemerintahan Jokowi dalam konteks pemilihan Kapolri ini. Menurut saya masalahnya di sini. Kok ini memilih calon Kapolri seperti kayak operasi intelijen? Nah, gelap-gelapan, statementnya berpindah-pindah. Ternyata
orang-orang yang menghindar memberikan statement, ya kan, seperti Menko Polhukam Tejo Edy, lalu ada Seskap Andi Wijoyanto, bilang tidak ada, belum, kalau waktunya baru diganti, tiba-tiba jegrek. Ada Jumat calonnya dan malam, kemudian iya. calonnya ini ditetapkan menjadi tersangka. Kita masih akan bahas ini di segmen berikutnya, pemirsa. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, bisa kita lanjutkan lagi pembicaraan kita, Mas Haris. Ini dengan memilih Budi Gunawan, kemudian Presiden Jokowi yang dalam tanda kutip ini memiliki beban seperti itu. Apakah ini Presiden Jokowi kecolongan atau memang karena tersandra kepentingan politik? Dua-duanya, karena dia tersandra, dia juga saya pikir new player ya, pemain baru dalam soal-soal kayak begini, dan memang dia kecolongan akhirnya karena dia nggak tahu. Beban politik menurut saya susah kita untuk tidak mengatakan bahwa Budi Gunawan ini memang Kedekatan khusus dengan Ibu Mega? Punya kedekatan spesial, khusus, istimewa dengan mantan Presiden Ibu Megawati gitu kan, jadi ajudan 5 tahun. Lalu juga punya kedekatan dengan sejumlah politisi, misalnya terakhir ketika surat itu muncul Jumat malam, ada Pramono Anung yang langsung memberikan greeting congratulations gitu, selamat kepada Budi Gunawan, yang menyebutnya sebagai kawan baik saya, dia bilang gitu. Dan ini kan semuanya jadi pertanyaan-pertanyaan, apakah, atau ini akhirnya memelihara tradisi, jadi polisi atau jadi politisi atau menjadi profesi tertentu, itu tidak penting menjadi yang terbaik. Yang Tetapi penting, sepanjang memiliki kedekatan. Yang penting punya kedekatan. Nah itu akhirnya semua orang-orang di birokrasi dan lain-lain berusaha memelihara kedekatan-kedekatan politik tersebut. Ya kan? Saya nggak tahu kedekatan itu dipelihara dengan apa. Kalau dia dekat dengan kelompok pebisnis, kelompok politisi dan lain-lain, orang-orang ini kan punya interest. Nah, masalahnya Budi Gunawan ini apakah hanya akan dekat dengan kalangan Apakah inter PDI Perjuangan? rekening bombastisnya Budi Termasuk Gunawan juga untuk memelihara kedekatan? muncul dari platform yang seperti itu. Oke. Nah ini dia. Nah, pertanyaannya kemudian ketika sekarang sudah ditetapkan menjadi tersangka, nah bagaimana kemudian apakah Budi Gunawan ini akan tetap menjadi Kapolri? Karena sepertinya sampai dengan sekarang juga rencana fit and proper test masih akan terus berlangsung. Kalau saya menuntut atau ngotot atau meminta supaya relax dulu dong, tenang dulu. Ya Tetapi kan? dari DPR belum ada rencana juga untuk menahan, dan dari DPR ini beberapa statement mengatakan bahwa sepertinya jalannya akan mulus. Ada yang lempar bola disemes lah sama mereka gitu. Dalam arti dimainkan bolanya. Menurut saya bolanya ada di Jokowi sekarang. Tarik aja dulu surat itu. Tenang dulu, manfaatkan semua kelebihan-kelebihan. Panggil Pak Sutarman. Ya Kompolnas ternyata sudah bolak-balik, saya pernah klarifikasi ke Kompolnas. Kompolnas bilang masih 9 bulan, nanti tenang aja kita diskusi. Tiba-tiba Kompolnasnya main ke Presiden, ke Pak Tejo dan jadi lain-lain. sekarang bola berada di tangan Pak Jokowi. Jokowi tenang aja dulu. Kalau menurut saya batalkan dulu surat pencalonan tersebut, ya kan. Kita butuh polisi, institusi yang bekerja sungguh-sungguh, yang komited dengan soal isu hak asasi manusia, pemerintahan yang baik, yang bersih, transparan, pelayanan publik yang yang optimal. Bukan dengan cara memilih Kapolri yang tertutup seperti operasi intelijen yang nanti tiba-tiba muncul namanya rame maju terus. Kok ini kayak memilih Kapolri kayak lagi orang lagi perang gitu. Baik, jadi mudah-mudahan ke depan ini Presiden kita mengambil langkah yang tepat, karena biar bagaimana untuk memimpin institusi Polri ke depan dibutuhkan juga orang yang tepat dan bisa. Jaksa Agung kemarin sudah menurut saya jauh dari ekspektasi publik. Jangan sampai mengecewakan para pemilihnya lagi. Jangan sampai lembaga proses hukum ini, lembaga penegak hukum ini diisi dengan orang-orang yang muncul dari satu gelapnya proses-proses pemilihan, sehingga akuntabilitas dan integritasnya juga buruk. Jaksa Agung sudah seperti itu. Polri terancam akan seperti itu. Jangan sampai. Jangan sampai. Terima kasih Mas Haris sudah hadir bersama kami. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka. KPK menduga ada transaksi mencurigakan atau tidak wajar yang dilakukan Budi. Budi Gunawan sendiri merupakan calon tunggal Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo. Penyelidikan mengenai kasus yang menjerat Budi Gunawan sendiri sudah dilakukan sejak Juli 2014 lalu. Pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian dikritik berbagai pihak. Ia sempat dikaitkan dengan kepemilikan rekening gendut pejabat kepolisian. Terlebih lagi Joko Widodo tidak melibatkan KPK dan PPATK untuk menelusuri rekam jejak calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
Ya, untuk membahas mengenai calon Kapolri yang menjadi tersangka telah hadir di studio Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Haris Azhar. Selamat pagi Mas Haris. Pagi. Mas, kita langsung saja. Ini calon tunggal Kapolri kemudian ternyata ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Komentarnya? Ya bagus, penegakan hukum harus jalan, gitu. Saya malah mempertanyakan kenapa KPK baru sekarang gitu. Tetapi daripada tidak sama sekali, telat masih lebih baik. Oke, kalau dia mengatakan KPK juga mengatakan bahwa mereka tidak dilibatkan ketika presiden itu memilih calon Kapolri. Iya, betul itu. Jadi waktu menteri melibatkan KPK, waktu memilih menteri. Kenapa sekarang ketika Kapolri bahkan sebelumnya Jaksa Agung tidak melibatkan KPK? Sebetulnya bukan hanya KPK, ini bukan soal KPK versus Jokowi. Tetapi Jokowi harusnya, idealnya, dia menikmati sejumlah kemudahan, kelebihan, keistimewaan. Yaitu bisa meminta sejumlah komisi negara, institusi, atau lembaga-lembaga lain untuk merilis track record terkait dengan nama-nama tertentu. Atau nama-nama yang dianggap potensial menjadi